Jadi mereka itu, oh koreksi saya jika saya salah ya, koreksi saya jika saya salah. Paper itu artinya adalah make kertas tok, tapi itu menunjukkan sebuah identitas. Lah kalau paperan itu berarti dia itu bisa dibilang tidak bekerja, tidak punya majikan, tidak boleh bekerja, tapi dikasih subsidi. Subsidi, bukan subsidi. Dikasih subsidi berupa uang rumah, tapi nggak besar-besar amat. Uang rumah itu mungkin 1.200 atau 1.500, uang makan, uang jajan, uang transport. Tapi uang-uang tersebut itu tidak nyucuk seandainya untuk tinggal di Hong Kong. Karena untuk menyewa satu kamar itu 1.500 nggak cukup, Mbak. 1.500 tuh harus kamarnya share-share. Share-share itu bahasa Indonesia berbagi. Jadi satu kamar itu mungkin 3 orang, 4 orang seperti itu. Belanja 1.200, oh iya wis ngono kuwi. Jadi paperan itu adalah pengajuan suaka, tapi untuk saat ini masih belum ada yang diterima untuk mendapatkan suakanya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang nanyain paper dan mereka nggak boleh bekerja. Kalau paper bekerja ditangkap meneh, melebu penjara meneh. Jadi kalau sampai ada yang bilang overstay bisa ganti ESLS, yakin aku penasaran banget. Karena sampai ada seperti itu pasti terjadi huru-hara. Lah uang kabeh belayu kabeh teko majikane. Nggak mungkin Hongkong membuat peraturan seperti itu. Ini menurut pendapat saya ya. Tapi koreksi saya kalau saya salah ya. Koreksi saya kalau saya salah ya. Dan setahu saya anak-anak paper itu sengsara. Nggak semuanya. Kecuali kalian melakukan bisnis-bisnis yang ecek-ecek atau bisnis-bisnis yang jadi simpenan sipit atau bisnis-bisnis jualan-jualan yang lainnya ataupun ya mereka kalian melakukan bisnis atau part-time secara ilegal. Ya itu mungkin mereka sukses, tapi kalau paper yang paper asli ngandalno uang dari pemerintah nggak nyocok, Mbak. Jadi nggak nyocok. Karena itu banyak sekali anak-anak paper akhirnya tersandung dengan bisnis iclik, tersandung dengan bisnis narkoba sebagai kurir atau apapun, tersandung dengan bisnis sindikat, tersandung dengan bisnis-bisnis sing jarene DE teko Jepang ternyata DE calo bandara itu mereka menjadi seperti itu. Mereka menjadi seperti itu karena apa? Karena memang nggak nyocok, Rek. Dan alasan untuk mendapatkan paper itu sangat-sangat mudah sekali. Dengan alasan satu hal, tidak dipateni di Indonesia. Nah, jiwanya Hongkong itu, pemerintahan Hongkong itu meronta-ronta karena Hongkong itu memanusiakan manusia daripada rek iki mulih engko diajar wong, dipateni wong atau seperti apa akhirnya Hongkong menyelamatkan. Padahal tidak ada hubungannya. Kadang-kadang mereka tipu menipu. Jadi kan padahal tipu menipu. Jadi mereka alasannya mau dimateni sama keluarga lah, mau dianiaya atau diapain. Sebenarnya mereka menipu-nipu. Jadi sekali lagi jangan percaya juga dengan alasan-alasan tersebut. Tapi menurut pendapat saya itu adalah hak kalian. Jadi itu hak kalian. Kalian mau seperti apa dan bagaimana itu hak kalian. Jadi kalau sekarang ini ada yang bilang bahwa kasus-kasus itu terjadi karena akhir-akhir ini banyak orang yang tersandung kasus. Enggak, Mbak. Jadi tanya sama orang-orang yang di penjara itu, sudah di penjara 12 tahun, emangnya baru hari ini dia di penjaranya? 12 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu sudah ada kriminal dan orang Indonesia. Benar nggak? Benar nggak sih? Jadi sekali lagi buat teman-teman bahwa taati aturan yang ada di negara orang gitu loh. Maksud saya adalah taatin peraturan yang ada di negara orang. Ojo saenake dhewe. Iya, kelihatannya sangat bodoh sekali, kelihatan sangat goblok sekali saat ada para pekerja migran yang nurut, manut, legowo. Itu kelihatannya nanti ada yang nyontreng-nyontreng, ada yang teriak-teriak. Ini tidak benar, itu tidak benar, ini tidak benar, itu tidak benar. Wong sing manut keliru apa meneh sing beger jegeger-ger-ger.
Benar nggak sih? Jadi sekali lagi buat teman-teman, kriminal itu bukan hari ini, cuman hari ini itu terekspos. Kenapa saya mengeksposnya? Karena satu hal, menjadikan pelajaran bagi yang lainnya jangan melakukan hal yang sama. Wah, iki ojo ngapusi wong, saya tak ngombe dikit. Ya bener ya. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang mau ambil paper atau rencana ambil paper, sebaiknya jangan sih. Karena lebih banyak orang yang menderita juga saat mereka tidak bisa bekerja. Saat mereka tidak bisa melakukan apapun sampai mereka rela rela menjual dirinya sendiri hanya demi sesuap nasi. Ya, itu hak mutlak kalian, itu hak mutlak kalian. Tapi ya masa iya sih darah kita dialirin dengan sesuatu yang kurang benar sementara kita bisa melakukan yang benar. Ada beberapa orang anak overstay yang membenci saya ugal-ugalan. Karena saya selalu mengingatkan jangan seperti ini, jangan seperti itu. Ternyata dia adalah simpanannya Sipit dan dia berbisnis. Sebenarnya saya tidak pernah menghalang-halangi orang berbisnis. Saya hanya bilang hati-hati. Saya nggak ngelarang kalian bisnis, itu hak kalian mutlak. Nggak ada yang melarang kalian berbisnis, sakarepmu bisnis-bisnis oh. Tapi hati-hati karena dari pengalaman yang ada banyak orang yang terjerumus. Itu maksud saya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Saya tuh tidak pernah membenci anak overstay, saya tidak pernah membenci orang-orang yang jualan, saya tidak pernah membenci siapapun. Saya cuma mengingatkan hati-hati, hati-hati. Kenapa? Kalau kalian tidak hati-hati, yang dipenjara kalian. Tapi kalau saya mau mengingatkan kayak gini, kalian membenci saya, itu adalah hak mutlak kalian. Saya tidak bisa melarang kalian untuk membenci saya. Tapi dari hati saya yang paling dalam, saya cuma ingin bilang, jangan sampai teman-temanmu yang ada di dalam penjara sana sudah diingatkan melalui saya, kalian merasakan hal yang sama. Itu menurut pendapat saya. Tapi kalau kalian salah paham, salah tangkap, mengira bahwa saya akan melaporkan, bahwa saya membenci kalian cari rezeki, tidak. Tidak. Saya tidak pernah membenci kalian satupun. Saya tidak pernah membenci kalian. Kalian mau nebe, kalian mau ongkrang-ongkrang seperti apa, mau karaokean, itu hak kalian. Tapi jangan sampai over. Apalagi kamu memamerkan duit di media sosial dan membuat orang lain cemburu. Perkara yang lainnya terserah kalian. Orang masalah, aku itu nggak masalah. Saya karepmu, Mbak. Saya karepmu yang ditangkap kamu kok. Yang ditangkap kamu, bukan saya. Saya cuma mengingatkan. Lah kalau jatuhnya kamu membenci saya, itu ya terserah. Ya terserah. Sopo iki? Halo? Halo? Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam.